Bayangkan Indonesia pada tahun 1999. Negeri ini baru saja terguncang hebat oleh krisis moneter, Orde Baru runtuh setelah 32 tahun berkuasa, dan rakyat mendesak perubahan besar. Di tengah badai itu, seorang presiden transisi bernama Baharudin Yusuf Habibie dihadapkan pada keputusan yang mengguncang sejarah. Ia memberikan rakyat Timor Leste hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Hasilnya, mayoritas memilih merdeka. Tapi, apa jadinya jika keputusan itu tidak pernah diambil? Bagaimana wajah Indonesia sekarang jika Timor Leste tetap berada dalam pangkuan NKRI? Timor Leste bukanlah daerah baru bagi Indonesia. Wilayah kecil di ujung timur Nusantara ini dulu merupakan koloni Portugal selama berabad-abad. Tahun 1975, ketika Portugal melepaskan wilayahnya, kekosongan kekuasaan melahirkan perang saudara. Indonesia masuk dengan alasan stabilitas dan mencegah komunisme. Pada tahun 1976, Timor Timur resmi diintegrasikan sebagai provinsi ke-27. Namun integrasi ini tidak berjalan damai. Kelompok perlawanan seperti Fretilin melancarkan gerilya panjang, menentang kehadiran Indonesia. Dunia internasional tidak tinggal diam. Tuduhan pelanggaran HAM menghantam Jakarta dari segala penjuru. Tahun 1998, Presiden Soeharto lengser. Habibie naik menjadi presiden transisi. Setahun kemudian, ia membuat keputusan mengejutkan, referendum di Timor Timur. Rakyat memilih merdeka, dan lahirlah negara Timor Leste pada tahun 2002. Sekarang bayangkan Habibie berkata, tidak, Timor Timur tetap milik Indonesia. Apa yang akan terjadi? Pertama, tekanan internasional akan meledak. Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara barat kemungkinan menjatuhkan sanksi keras. Indonesia bisa dikucilkan dari dunia internasional, bahkan di awal masa reformasi. Reputasi sebagai negara demokrasi bisa hancur sebelum sempat tumbuh. Kedua, konflik bersenjata tidak akan berakhir. Pasukan TNI harus terus dikerahkan ke Timor Timur. Biaya operasi militer membengkak di tengah krisis ekonomi yang belum pulih. APBN yang sudah defisit bisa makin berdarah-darah. Ketiga, korban jiwa akan lebih besar. Gerilya Fretilin dan bentrokan bersenjata akan terus memakan korban baik dari pihak TNI maupun rakyat sipil. Dunia internasional bisa mengirim pasukan PBB secara sepihak, bahkan tanpa izin Jakarta. Indonesia akan dianggap negara yang menolak perubahan dan melawan arus demokrasi. Dan keempat, reformasi politik bisa terhambat. Habibie akan dianggap otoriter, mungkin digulingkan lebih cepat. Isu HAM akan membakar citra pemerintah dan membuka pintu intervensi asing yang lebih luas. Tidak hanya politik, ekonomi Indonesia juga akan terpuruk lebih dalam. Hubungan Indonesia-Australia kemungkinan memburuk tajam. Australia, negara tetangga yang paling vokal mendukung kemerdekaan Timor Leste, bisa memimpin embargo ekonomi. Investor asing akan lari. Citra Indonesia di mata dunia akan berubah menjadi negara berbahaya dan represif. Pemulihan krisis moneter yang baru saja dimulai bisa terhenti. Dana negara yang seharusnya dipakai untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan jalan raya malah habis untuk biaya perang. Citra TNI juga akan semakin rusak di mata internasional, karena terus dikaitkan dengan pelanggaran HAM di Timor Timur. Apakah ada keuntungan jika Timor Leste tetap di Indonesia? Ya, secara teori Indonesia akan memiliki sumber daya minyak dan gas di celah Timor. Tapi kenyataannya, konflik berkepanjangan membuat sumber daya itu sulit dieksploitasi. Timor Leste mungkin tetap miskin, dan Indonesia ikut menanggung bebannya. ASEAN bisa terpecah karena negara-negara tetangga tidak sepakat mendukung langkah Indonesia. Citra internasional Indonesia bisa jatuh seperti Myanmar di era modern, dianggap negara otoriter yang tidak menghormati hak rakyatnya sendiri. Seandainya B.J. Habibie tidak melepas Timor Leste, Indonesia mungkin masih menguasainya. Tapi dengan harga yang sangat mahal, isolasi internasional, konflik berdarah yang tak kunjung padam, dan krisis ekonomi yang lebih parah. Kadang, melepaskan sesuatu yang kita genggam erat justru menyelamatkan masa depan. Keputusan Habibie mungkin pahit bagi sebagian orang, tetapi justru membuka jalan bagi Indonesia untuk masuk ke era reformasi dengan citra baru negara yang mau menghormati pilihan rakyat, bahkan ketika itu menyakitkan. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia lebih baik jika Timor Leste tetap bersama kita, atau keputusan Habibie sudah tepat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like,
share, dan subscribe untuk pembahasan sejarah alternatif lainnya.